ودرجي فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلد يا رسول الله قل عليك يا رفيع الشان والدرج كل يوم النار تجي فرجا ربي عجل منك بالفرج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى تهري هم أمان الأرض فذكري يا رسول الله عليك يا رفيع الشان والدرج رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول سلام عليك يا ربيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله عليك يا ربيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Iqbal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah di waktu antara maghrib dan isya, waktu yang penuh dengan cucuran rahmat, waktu yang penuh dengan keberkahan daripada Allah taala ini, Allah Ta'ala izinkan kita semua untuk dapat bersama-sama duduk di dalam masjidnya Allah, beriktikaf dan juga mendengarkan ilmu yang akan disampaikan. Harapan kita bersama semoga Allah Ta'ala jadikan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini adalah ilmu yang manfaat, ilmu yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kajian hadis daripada kitab Al-Arba'in Lin-Nawawi, kita masuk ke hadis yang ke nomor 3, hadis yang diriwayatkan daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab, putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita ini kalau mendengar namanya Sayyidina Umar bin Khattab, kesan pertama niku napa? Garang. Kemudian napa malih niki? Tegas. Bukan kasar, bukan jahat, bukan keras,
tapi Sayyidina Umar itu adalah seseorang yang tegas, teguh di dalam memegang pendirian, teguh di dalam memegang syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga putra beliau yang bernama Sayyidina Abdullah bin Umar ini, beliau juga seseorang yang sangat tegas di dalam memegang syariat. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Umar itu karena tegasnya beliau di dalam memegang syariat, karena beliau punya iman yang kuat kepada Allah Ta'ala, itu pernah suatu saat Sayyidina Abdullah bin Umar itu ketika beliau sedang berjalan di suatu daerah, maka ketika itu beliau melihat banyak orang yang berdiri berhenti tidak bisa melanjutkan perjalanan. Maka ketika itu beliau bertanya, malakum, kenapa kok kalian ini berhenti tidak melanjutkan perjalanan? Ini ada beberapa orang, ada 10 atau lebih daripada 10 orang. Kenapa kok kalian tidak melanjutkan perjalanan? Maka ketika itu satu orang dia mengatakan, asadun fitorik, wahai Abdullah bin Umar, ini di depan sana ada singa, di depan sana ada seekor singa, kami tidak berani melewati ini jalan karena takut diterkam sama singa yang ada di sana itu. Maka bagaimana tindakan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an? Beliau ketika itu maju terus, kemudian singa itu didekati sama beliau, kupingnya dijewer. Ya, kupingnya apa? Dijewer sambil diseret atau digiring masuk ke dalam hutan. Ya. Setelah itu beliau keluar, beliau menghampiri orang-orang yang tidak berani melewat tadi itu. Maka ketika itu orang-orang dia mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, kenapa kok kamu tidak takut dengan seekor singa itu? Kenapa kok kamu berani sampai-sampai bukan cuma berani ngusir, tapi berani apa ini? Menjewer seekor singa itu. Maka beliau katakan, barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan semua makhluk akan takut sama dia. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan semua makhluk bakal takut sama dia. Nah, ini menunjukkan bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau adalah seseorang yang punya rasa takut luar biasa kepada Allah Ta'ala, sehingga semua para makhluknya Allah Ta'ala dijadikan takut pula kepada beliau. Masya Allah. Kira-kira kalau kita berani napa mboten nih? Nah, prakteknya ndak usah yang sangar-sangar singa, kecoa mawon nih. Ada kecoa saja kita sudah lari terbirit-birit ini. Iya. Tapi bagaimana Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau tidak takut dengan makhluk dikarenakan beliau hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan seperti itu. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yang meriwayatkan daripada hadis ini, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan, saya mendengar langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nabi beliau bersabda, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, saya mendengar langsung bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, buniyal islam ala khamsin, agama Islam ini tegak dengan 5 pondasi. Agama Islam ini menjadi tegak dengan 5 pondasi. Kalau kita ini mengaku orang yang Islam, kalau kita ini mengaku beragama Islam, maka 5 pondasi ini harus benar-benar kita tegakkan. Sebagaimana kalau misalnya ada sebuah kursi itu punya kaki berapa itu? 4. Kakinya diucul 1, kakinya dilepas 1, kira-kira yang duduk di atasnya gimana itu? Jungkir balik, gelimpang ke belakang. Kalau kakinya dilepas ada 2 misalnya, ya tidak bisa duduk. Dilepas ada 3 misalnya, ya tidak bisa duduk. Tapi kalau kakinya atau pondasinya kursi itu ada 4, maka kursi itu bisa menjadi kokoh ketika diduduki, tidak akan jatuh orang yang duduk ada di atasnya. Begitu juga agama Islam ini terbangun dengan 5 pondasi. Maka seseorang kalau 5 pondasi ini benar-benar dia tegakkan, maka Islamnya itu akan menjadi kuat, maka Islamnya itu tidak akan menjadi goyah. Ya, dikatakan seperti itu.
Apa itu kata Nabi? Nabi katakan yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama kata Nabi yaitu adalah bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Syahadat. Ini pondasi yang pertama. Orang itu supaya dia masuk ke dalam agama Islam, maka pondasi pertama yang harus dia tegakkan, dia harus bersaksi. Bersaksi apa? Tidak ada Tuhan kepada Allah. Dia ikrar. Dia katakan dengan lantang, dia katakan dengan tidak ada keraguan, dia katakan dengan penuh keyakinan, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maka siapapun manusia dengan latar belakang apapun itu manusia, kalau dia mengikrarkan, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Darahnya, harga dirinya haram untuk kita ganggu. Dia adalah saudara kita. Mau latar belakangnya dia seperti apa? Mau dia itu mungkin secara zahir adalah orang yang munafik misalnya, secara zahir adalah orang yang berpura-pura misalnya, secara zahir kayaknya ini orang baca dua kalimat syahadat karena kepingin kawin sama seorang wanita muslimah misalnya, ya. Maka kalau dia sudah mengatakan, mengikrarkan tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Adapun kalau misalnya hatinya pura-pura, adapun misalnya hatinya itu cuma apa? Berpura-pura, masuk Islamnya itu pura-pura. Hati itu urusan siapa? Hati itu urusan siapa itu? Hati adalah urusan Allah. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla sarair. Kita manusia itu diperintahkan menghukumi orang lain dengan zahirnya. Kita manusia ini diperintahkan untuk menilai orang secara zahir, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu yang mengurusi perkara batin atau perkara hati. Jadi kalau ada orang dia mengucap kalimat syahadat, mau latar belakangnya dia apa, mau secara zahir itu dia berpura-pura atau tidak, maka dengan mengucap dua kalimat syahadat dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Darahnya haram untuk ditumpahkan, harga dirinya haram untuk digoda, hartanya haram untuk dirampas, karena dia sudah tergolong saudara kita sesama apa? Sama muslim. Pernah suatu saat ada seorang sahabat itu ketika di dalam peperangan dia menusuk seorang kafir yang sebelum ditusuk mengucap kalimat syahadat. Ya, sebelum ditusuk dia mengucap kalimat syahadat. Maka ketika ini orang kafir mengucap kalimat syahadat, ini sahabat dia tambah geram, kemudian ditusuk sekalian. Karena dia menyangka, dia meyakini ini orang masuk Islamnya dalam keadaan pura-pura, syahadatnya dalam keadaan pura-pura. Maka dikatakan bahwa ketika itu ada seorang sahabat yang menyaksikan kalau ada seorang sahabat menusuk orang yang mengucap kalimat syahadat. Maka setelah terjadi peperangan, ini sahabat cerita kepada Nabi, wahai Nabi, ada sahabat yang bernama Fulan wahai Rasul, dia menusuk orang yang mengucap kalimat syahadat. Maka bagaimana responnya Nabi? Nabi ketika itu marah, dipanggil sama Nabi SAW. Maka ketika datang itu sahabat, maka dimarah sama Nabi SAW. Maka dikatakan Nabi beliau saking marahnya beliau katakan, sekarang kamu lebih baik keluar dari sini. Kamu ikut ajaran siapa ini? Kamu memerangi orang yang mengucap kalimat syahadat, ikut ajaran siapa kamu? Nabi marah, keluar kamu, diusir sama Nabi. Ini sahabat dia bilang, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah supaya Allah ngampuni saya khilaf ya Rasulullah. Maka apa jawaban Rasulullah? Allah tidak ngasih ampun kepada kamu. Ya, Allah tidak ngasih ampun kepada kamu. Kata Nabi SAW, subhanallah, ini sahabat selang berapa saat meninggal dunia. Maka ketika sahabat tersebut yang membunuh orang yang baca syahadat tadi itu, dia meninggal dunia, setelah dikafani, disolati, mau dimakamkan. Ketika mau dimakamkan, mau dimasukkan ke dalam kubur, ternyata tiba-tiba kuburnya itu nutup dengan sendirinya. Mungkin tanahnya longsor atau gimana. Ya,
digali yang kedua kali liang kubur, ketika mau dimasukkan longsor lagi, tertutup lagi dengan tanah, sampai 3 kali seperti itu. Maka ketika itu apa yang Nabi perintahkan, ayo bawa jenazah orang ini, taruh ada di tengah-tengah di antara 2 tebing, taruh di tengah-tengah di antara 2 tebing. Setelah diletakkan ada di tengah-tengah di antara 2 tebing, maka dijatuhkan batu yang besar dari atasnya, maka dia terkubur, ya, terjatuh kejatuhan dengan batu yang besar, dikubur dengan batu seperti itu. Sambil Nabi beliau berkata, inilah orang, inilah hukuman bagi orang yang membunuh sesama muslim, yang membunuh kepada orang yang mengucap 2 kalimat syahadat. Tanah saja tidak akan menerima jasadnya, maka bagaimana lagi, tidak ada cara lain kecuali seperti ini, kata Nabi SAW. Wal iyadu billah min. Makanya hati-hati orang kalau sudah mengucap kalimat syahadat, mau latar belakangnya dia apa, mau ketoknya pura-pura, mau kayaknya dia orang yang munafik karena ingin menikah kepada orang muslim atau ingin menikah kepada wanita muslimah misalnya, mau latar belakangnya seperti apa, kita ini menghukumi orang secara apa? Secara zahir. Yang penting ucap kalimat syahadat sudah masuk ke dalam agama Islam. Adapun dia pura-pura apa tidak, itu urusan siapa? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini ahlu sunnah wal jamaah, kita tidak diajarkan untuk gampang mengkufurkan orang lain. Tidak boleh kita gampang mengkafirkan orang lain. Iya, ada orang yang beda pendapat sama kita kafirkan, tidak boleh ini. Ada orang yang mungkin tidak sama seperti kita ibadahnya misalnya, kita kufurkan, kita katakan musyrik. Nah, ini ahlu sunnah wal jamaah sangat jauh sekali dengan ajaran yang namanya takfiri atau gampang mengkafirkan orang muslim. Semenjak dia masih mengerjakan sholat, semenjak dia masih mengerjakan rukun Islam, ya dia tergolong orang muslim. Nah, seperti itu. Ini pondasi yang pertama, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nah, kemudian pondasi yang kedua, Nabi katakan pondasi Islam yang kedua, wa iqamis shalah, yaitu adalah mendirikan salat. Ya, pondasi yang kedua yaitu adalah mendirikan salat. Wa hiya khamsun fi kulli yaumin wa lailah, salat yang wajib didirikan cuma 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Ya, cuma 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Nah, maka dikatakan orang itu kalau dia mengerjakan salat, ya, orang itu kalau dia mengerjakan salat, maka dia sudah memperkokoh dia punya tiang agamanya. Sampai-sampai dikatakan apa? As-salatu bimanzilatir ra'si fil jasad. Ya, dikatakan apa itu? Salat itu menempati tempatnya kepala bagi jasad seseorang. Sebagaimana kita tahu orang itu kalau tidak punya kepala bisa hidup apa enggak itu? Tidak bisa hidup. Kalau orang waliyadzubillah min dalik, tangannya buntung 1 masih bisa hidup. Orang kalau kakinya buntung 1 waliyadzubillah min dalik masih bisa hidup. Tapi kalau sudah kepalanya buntung, kira-kira bisa hidup apa mbatan lagi? Nah, niku namanya gendruwo niku. Nah, ya tidak bisa hidup. Begitu juga sholat itu menempati tempatnya kepala bagi jasadnya kita. Apa maknanya? Orang kalau tidak mengerjakan sholat, maka tidak ada Islam bagi dirinya. Orang kalau tidak mengerjakan sholat, maka tidak ada Islam bagi apa? Bagi dirinya. Wal iyadu billah min dalik. Hati-hati. Nabi SAW beliau bersabda, man hafadha ala salawatil khamsi ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha wa ya'tarif annaha haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala kana jasaduhu haraman 'alan nar. Dikatakan di dalam suatu riwayat, barang siapa yang menjaga salat 5 waktu ala wudu'iha, dia jaga wudunya, wa mawaqitiha, dia jaga waktu-waktunya. Maknanya dia kerjakan salat ada di dalam waktunya. Bukan dia kerjakan sholat sudah keluar daripada waktunya, bukan. Dia kerjakan sholat ada di waktunya. Dia jaga juga rukuknya, dia jaga juga sujudnya. Kemudian ketika dia mengerjakan sholat, dia itu mengakui bahwasanya sholat ini adalah haknya Allah yang harus untuk dia tunaikan. Ketika dia mengerjakan sholat, dia itu meyakini
kalau sholat itu adalah haknya Allah yang wajib untuk dia tunaikan, maka Nabi katakan jasad orang tersebut haram untuk terbakar di dalam api neraka. Masya Allah. Orang kalau jaga sholat 5 waktu, dari wudhunya dijaga, dari waktu-waktunya dijaga, kemudian dari rukuknya dijaga, sujudnya dijaga, kemudian ketika mengerjakan sholat dia mengaku sadar bahwasanya sholat ini adalah haknya Allah Ta'ala yang wajib untuk saya tunaikan, maka jasadnya diharamkan daripada siksa api neraka. Masya Allah. Ya. Dikatakan juga di dalam suatu riwayat, idza kana yaumal qiyamah, kalau sudah datang itu hari kiamat, maka ketika itu dipanggil sama Allah Ta'ala orang-orang yang suka atau menjaga sholat, dipanggil sama Allah untuk masuk ke dalam surga. Fata'ti awwalu zumratin kasyams, maka ketika itu dikatakan yang masuk pertama kali daripada orang-orang yang menjaga sholat itu, yang masuk pertama kali adalah kelompok atau rombongan yang wajahnya itu seperti matahari. Ya, yang masuk pertama kali kloter atau rombongan yang wajahnya itu seperti matahari. Fataqulul malaikah, maka ketika itu malaikat itu bertanya, man antum, kalian ini siapa, kok wajahnya seperti apa? Seperti matahari, mencorong yang luar biasa. Maka ketika itu mereka mengatakan, kami adalah orang-orang yang menjaga sholat. Kaifa kanat muhafadzatukum, maka malaikat bertanya, loh kalian menjaga sholat itu gimana caranya? Kunna nasma'ul adzan wa nahnu fil masjid, kami dahulu ketika masih hidup, kami itu mendengar azan dikumandangkan dalam keadaan kami sudah di masjid. Kami itu dulu ketika di dunia, kami itu ketika dulu ada di dunia mendengarkan azan dikumandangkan, sedangkan kami itu sudah ada di dalam masjid. Ini kelompok yang pertama kali masuk dalam surga. Wajahnya seperti apa ini? Seperti matahari. Iya. Kemudian setelah kelompok pertama masuk kelompok yang kedua, kal qamar lailatul badr. Kelompok yang kedua dikatakan ketika masuk ke dalam surga, wajahnya itu seperti rembulan bulan purnama di malam bulan purnama. Malaikat tanya, siapa kalian? Kami adalah orang-orang yang menjaga sholat, wahai malaikat. Bagaimana kalian menjaga sholat ketika masih hidup ada di dunia? Tanya malaikat. Maka ketika itu mereka mengatakan, kunna natawaddo qablal waqt thumma nahdur ma'asima'il adzan. Kami dahulu ketika masih hidup wudhu sebelum waktunya sholat. Sebelum adzan kami sudah wudhu. Sebelum adzan kami sudah apa? Wudhu. Dan kami jalan ke masjid dalam keadaan sambil mendengarkan adzan dikumandangkan. Nah, kami wudhunya sebelum waktunya sholat. Ya. Kemudian kami mendengarkan adzan itu bersamaan kami melangkahkan kaki menuju ke dalam masjid. Ini nomor 2 ini kelasnya ini. Kalau yang nomor pertama dengar adzan ada di mana itu? Di masjid. Iya. Kenapa sebabnya? Yang bawa kunci. Nah, bukan gitu maksudnya nih. Bukan maksudnya seperti itu. Ini orang yang apa itu ke masjidnya paling awal maksudnya ini. Iya, yang ke masjidnya paling awal ini. Nah, subhanallah. Itu kelompok yang kedua seperti rembulan. Iya. Selang berapa saat datang kelompok yang ketiga. Kal kawakib, wajahnya itu seperti bintang. Nah, ini sudah mulai turun cahayanya ini. Tadi yang awal seperti apa itu? Matahari. Yang kedua seperti apa ini? Rembulan. Yang ketiga bintang. Ya, mulai turun ini cahayanya ini. Malaikat tanya, man antum, siapa kalian? Nahnul muhafiduna ala sholah, kami adalah orang-orang yang menjaga sholat, wahai malaikat. Kaifa kanat muhafadatukum, bagaimana kalian menjaga sholat? Tanya malaikat. Qalu kunna natawaddo ba'dal adzan, kami dahulu ketika masih hidup ngerjakan wudhu setelah adzan. Jadi adzan dikumandangkan baru bangun wudhu, setelah wudhu baru ke masjid. Nah, itu kal kawakib, nanti wajahnya seperti bintang. Lah kita kira-kira kloter keberapa ini? Yang pertama ya kayaknya enggak, yang kedua ya kayaknya juga enggak, yang ketiga kayaknya juga enggak juga ini. Iya, enggak tahu nih kayak apa wajahnya ini. Masya Allah. Iya. Ini balasan daripada Allah Ta'ala bagi orang-orang yang menjaga sholat ini. Masya Allah. Iya.
Dikatakan juga di dalam suatu riwayat, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in salahat salaha sairu amalih, wa in fasadat fasada sairu amalih. Dikatakan juga di dalam suatu riwayat, awal perbuatan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat yaitu salat. Bukan zakat yang pertama kali dihisab, bukan bacaan Quran kita yang pertama kali dihisab, tapi awal ibadah yang dihisab sama Allah Ta'ala yaitu sholat. Nabi katakan, jika ketika sholat itu dihisab, sholatnya benar, sholatnya sempurna, maka semua amal ibadahnya juga menjadi sempurna. Tapi kalau sholatnya ketika dihisab ternyata rusak, rusak niku banyak bolongnya, rusak niku banyak apa? Bolongnya. Ya, subuh bolong, zuhur kadang-kadang bolong, asar kadang-kadang bablas. Nah, niku rusak berarti sholatnya itu. Lah kalau dihisab ternyata sholatnya rusak seperti itu, fasada sairu amalih, maka semua amal ibadahnya menjadi rusak, tidak diterima sama Allah Ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Ini pondasi terpenting daripada agama Islam, yaitu adalah iqamus shalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pondasi Islam yang ketiga yang Nabi katakan di dalam hadisnya tersebut, pondasi yang ketiga ita zakah, yaitu adalah mengeluarkan zakat. Nah, ya, mengeluarkan apa? Zakat. Nah, orang itu kalau dia punya harta yang wajib dizakati, orang itu kalau dia punya harta yang wajib dizakati, kalau sudah datang haulnya, kalau sudah datang waktunya mengeluarkan zakat dan hartanya itu sampai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat. Zakat itu cuma 2,5% dari harta kita. Ya, 2,5% daripada harta kita. Orang kalau punya uang 1 juta, orang kalau punya uang 1 juta, 2,5%-nya berapa itu? 25.000. Tidak sebanding dengan sisanya, cuma 2,5%. Tapi Masya Allah, 2,5% yang kita keluarkan, yang kita berikan kepada fakir, yang kita berikan kepada miskin, 2,5% itu bisa menjaga semua hartanya kita. 2,5% itu bisa menjaga semua hartanya kita. Maaf, orang itu kalau dia nyimpen uang, kepengen uangnya aman, kadangkala ditaruh ada di bank. Ya, ditaruh ada di mana? Di bank. Tapi nyatanya di bank juga tidak aman. Itu ada bank yang bangkrut, akhirnya apa itu? Semua nasabahnya juga tidak kembali uangnya. Ada lagi orang dia apa itu kepengen aman, dia punya harta, ditaruh di dalam apa itu? Berangkas. Ya, bertahun-tahun ditaruh dalam berangkas, ketika dibuka hilang, dimakan rayap. Nah, itu kejadian itu, dimakan sama rayap. Ada orang dia kepengen nyimpen uangnya supaya uangnya aman, dijadikan dengan jadi emas misalnya, ternyata ya kerampokan juga masih alhasil tidak ada cara yang aman. Tapi coba kita ikut dengan apa yang Nabi perintahkan di dalam salah satu sabdanya, hasinu amwalakum bizzakah wadawu marbakum bisadaqah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau perintahkan, jaga harta-harta kalian dengan zakat. Maknanya orang kalau sudah mengeluarkan zakat, hartanya dijaga sama Allah Ta'ala. Hartanya yang triliunan, hartanya yang miliaran, hartanya yang berapa ini? Jutaan, hartanya yang ratusan ribu, semuanya dijaga sama Allah Ta'ala berkat dikeluarkan zakatnya. Wadawu marbakum bisadaqah. Kemudian Nabi juga perintahkan, kalau ada orang yang sakit di antara kalian, maka minta kesembuhan kepada Allah lewat perantara sedekah. Kalau ada orang yang sakit di antara kalian, maka minta kesembuhan dari Allah Ta'ala lewat perantara apa? Sedekah. Ya, sedekah itu kalau bahasa gaulnya sekarang niku BPJS langsung kepada Allah Ta'ala. BPJS langsung kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Nah, jangan BPJS kan kepada pemerintah. Tapi kalau sedekah setiap hari, ya,
itu asuransinya langsung kepada Allah Ta'ala, itu bakal dijaga sama Allah Ta'ala. Bukan cuma dijaga saja, orang kalau dia keluarkan sedekah yang Nabi perintahkan, bakiru bisadaqah fa innal bala la yatakhatta sadaqah. Nabi beliau perintahkan kalau sedekah niku berpagi-pagi, bangun tidur ke masjid, setelah dari masjid langsung cari fakir miskin sedekah. Jangan sedekah itu siang hari atau sore hari. Kenapa sebabnya? Yang namanya bala, yang namanya musibah itu tidak bisa melangkahi sedekah. Maknanya orang kalau sudah sedekah, maka hari itu setelah dia sedekah insya Allah tidak kena bala, tidak kena musibah. Tapi kalau sedekahnya sore, ya mungkin pagi kena bala, mungkin siang kena bala. Tapi kalau dia sedekahnya berbagi-bagi, insya Allah sampai malam, sampai dia tidur, dia tidak terkena yang namanya musibah. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarkan zakat. Nah, iya, hati-hati orang yang suka nunda mengeluarkan zakat. Banyak napa mboten? Orang yang suka nunda mengeluarkan zakat banyak napa mboten niku? Sudah waktunya zakat nanti besok lusa. Setelah besok lusa minggu depan. Setelah minggu depan bulan depan. Setelah bulan depan 2 bulan lagi. Setelah 2 bulan lagi meninggal. Akhirnya dia mati dalam keadaan tidak mengeluarkan zakat. Padahal diancam di dalam suatu riwayat, orang itu kalau mani'uz zakah, orang itu kalau dia enggan untuk mengeluarkan zakat, maka kelak ketika di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membelenggu kedua tangannya, dirantai sama Allah Ta'ala kedua tangannya. Saya mau tanya, ini namanya apa itu? Rantai itu kan besi bunder saling apa ini? Nah kalau diambil satu itu namanya apa? Apa namanya itu? Apa? Satu bunderannya rantai itu. Rantai itu kan bunderan saling apa ini? Erat menerat kan? Saling erat mengerat gitu sampai akhirnya jadi panjang, bisa dijadikan tali. Nah, kan seperti itu dikatakan orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat ketika di dunia, maka kelak di akhirat itu kata Nabi SAW, dia akan dirantai sama Allah Ta'ala, yang mana rantainya tersebut itu kalau diambil satu bunderan, itu satu bunderan rantai itu ditaruh ada di lautan yang ada di dunia, niscaya semua lautan bakal sat. Semua lautan yang ada di dunia itu bakal sat, mendidih sampai sat, kayak orang godok air lupa tidak dimatiin sampai apa itu? Sampai habis, sampai sat. Maka dikatakan sama Nabi, itu rantai yang akan Allah berikan kepada orang yang tidak mengeluarkan zakat, itu diambil satu lingkaran, andai kata ditaruh ada di lautan, maka sak dunia, sak lautan yang ada di dunia itu bakal mendidih sampai sat. Saking apa ini? Panasnya. Lah, laut itu banyaknya seperti apa itu? Orang godok air aja butuh cukup beberapa menit baru sat. Ini lautan sak dunia jadi sat karena dimasuki cuma satu. Lah, kira-kira kalau ditaruh di tangan, ditalikan ada di tangan orang yang tidak mengeluarkan zakat, kira-kira tangannya gimana itu? Masya Allah, bukan cuma menepuh, hancur berkeping-keping. Seorangnya hilang mungkin itu. Iya, seorangnya hilang. Ini hukuman bagi orang yang dia enggan untuk mengeluarkan zakat. Wal iyadu billah min dzalik, hati-hati. Nah, iya. Jenengan niku nyuwun sewu, jangan dikesankan kalau sedekah, mengeluarkan zakat itu menghabiskan harta. Jangan dikesankan kalau kita itu bersedekah, kita mengeluarkan zakat itu mengurangi harta. Jangan dikesankan seperti itu. Kalau dihitung pakai kalkulator memang benar kurang harta kita, tapi jangan dihitung pakai kalkulator, tapi hitung dengan kalkulator iman. Hitung dengan kalkulator apa? Iman. Nabi katakan, mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad. Nabi beliau katakan, harta itu tidak mungkin berkurang dengan sedekah, dengan zakat, tidak mungkin berkurang, akan tetapi akan berkembang biak, diulang sama Nabi berapa kali ini? 3 kali. Jadi resepnya orang kalau kepengen hartanya itu melimpah, banyak-banyak apa itu? Banyak-banyak sedekah, bukan banyak-banyak invest.
Orang kalau kepengen jadi orang yang kaya itu bukan banyak-banyak apa? Invest. Karena kalau investasi itu ada ruginya. Tapi kalau sedekah itu tidak ada ruginya. Asal, nah ini penting. Sedekah itu tidak ada ruginya. Asal pertama jangan diungkit-ungkit. La tubtilu shadaqatikum bil manni wasalawah. Ya, itu dilarang. Kita kalau sedekah mengungkit-ungkit. Loh, saya kan sudah pernah sedekah. Dulu kan pernah saya kasih kamu 1 miliar misalnya. Ketika dia mengungkit langsung pahala sedekahnya hilang. Ini yang pertama. Kemudian jangan juga ketika bersedekah sambil memaki, sambil membentak-bentak orang yang kita kasih misalnya. Itu juga bisa menghilangkan pahalanya sedekah itu. Ya, bisa menghilangkan pahalanya sedekah. Kemudian begitu juga sedekah itu bisa menjadi batal. Sedekah itu bisa tidak menjadikan manfaat kalau sedekah dengan harta yang syubhat, lebih-lebih dengan harta yang haram. Mentang-mentang korupsi, batinnya dia biar dosanya hilang, disedekahkan. Ada napa mboten niku? Pikirnya dia supaya berkah hartanya, dipakai untuk pergi haji, dipakai untuk pergi umroh. Ada napa mboten niku nyuwun sewu. Orang kalau dia mengerjakan amal soleh, dia mengerjakan amal ketaatan dengan harta yang haram, maka diistilahkan seperti orang yang mencuci pakaian dengan air kencingnya sendiri. Saya mau tanya, ini kalau pakaian kita kotor, kita cuci, kucek kalau perlu 1000 kali nguceknya, tapi pakai air kencing, kira-kira bersih apa tambah kotor ini? Mungkin ketika kotor tidak najis, tapi karena dicuci dengan air kencing malah jadi apa ini? Jadi najis, malah tambah parah berarti. Hati-hati. Iya. Sedekah itu tidak mengurangi harta sama sekali, akan berkembang biak. Asal jangan diungkit, asal jangan berkata kasar ketika bersedekah, asal dengan harta yang halal, asal ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mujarrab. Sudah banyak sekali yang mengamalkan dan sangat ampuh bagi orang yang ingin hartanya berkah, disedekahkan. Nah, ya disedekahkan. Nah, dikatakan seperti itu. Masya Allah. Masih berapa menit ini, Pak? Masih berapa? 1 menit atau 2 menit nih? Ya, Masya Allah. Mugi-mugi berkah insya Allah nih. Berkah fid dini wa dunya wal akhirah insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, kita baru bahas pondasi yang pertama, kemudian pondasi yang pertama syahadat, kemudian pondasi yang kedua yaitu salat, kemudian pondasi yang ketiga mengeluarkan zakat. Kurang 2 pondasi. Nah, waktunya sudah mau habis. Tidak cukup. Nah, ya. Mungkin di antara para jamaah kalau ada yang mau tanyakan bisa ditanyakan nih. Monggo dipersilahkan. Ada yang mau ditanyakan apa mboten niki? Monggo, Pak. Maksudnya gimana zakat aset gitu? Aset maksudnya tidak kita jual belikan ya. Aset ini maksud yang dimaksud dengan aset di sini barang yang kita punya. Nah, ya barang yang kita punya. Nah, apakah barang yang kita punya itu apakah wajib untuk dizakatkan? Tidak wajib dizakatkan. Aset itu tidak wajib dizakatkan. Menjadi wajib dizakatkan itu kalau diperjualbelikan. Nah, tapi kalau tidak diperjualbelikan maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kayak jenengan punya rumah, jenengan punya mobil, jenengan punya harta, punya uang, itu tidak wajib disedekahkan kecuali kalau diperdagangkan, beda lagi pembahasan. Nah, ya beda lagi pembahasan. Nah, kecuali kalau misalnya asetnya itu berupa emas. Nah, asetnya itu berupa emas, jenengan itu kumpulkan emas misalnya. Ya, kumpulkan emas. Lah, kalau emas itu dikumpulkan sebagai aset, maka ada zakatnya namanya zakat emas perak itu. Lah, berapa zakatnya? Yang jelas begini. Wajib mengeluarkan zakat yang asetnya bentuknya emas, emas yang disimpan, ya. Itu emasnya 83 gram. Itu nisabnya.
84 gram nisabnya. Kemudian dari awal jenengan nyimpen emas tanggal hitungannya bulan Hijriah ya Pak, bukan bulan Masehi, bukan Hijriah. Misalnya tanggal 1 Muharram misalnya jenengan mulai nyimpen emas, maka 1 Muharram tahun yang akan datang persis dilihat emasnya ada berapa. Oh, emasnya ada 84 gram misalnya. 84 gram itu nisabnya, maka wajib dizakatkan. Zakatnya berapa? Sama, 2,5%. 84 gram dibagi 40, 2,5% itu 1/40. Ya, 84 gram dibagi 40 sama dengan sekian. Lah itu yang wajib untuk dizakatkan. Tapi kalau misalnya emasnya di bawah 84 gram, setelah setahun disimpan ternyata cuma terkumpul 70 gram, tidak ada zakatnya. Setelah setahun disimpan ternyata tidak nyampe 84 gram, tidak ada zakatnya. Itu pun juga kalau emasnya itu dalam bentuk sekedar disimpan. Tapi kalau emas perhiasan kayak ibu-ibu misalnya, ibu-ibu punya satu kotak misalnya, kotaknya itu dibuka ada cincin, ada gelang, ada kalung, ada anting-anting emas. Nah kalau perhiasan tidak ada zakatnya. Tapi kalau nyimpen harta dalam bentuk emas itu ada zakatnya. Kalau nyampe nisab 84 gram dan berputar selama 1 tahun, setelah setahun 84 gram dikeluarkan 2,5%-nya. Tiap tahun wajib dikeluarkan. Tapi kalau rumah, mobil, tidak ada zakatnya Pak. Kecuali jenengan mobilnya didagangkan, nah itu ada zakatnya nanti. Ngerti ya Pak? Bapak? Masya Allah. Kita jelas nama badan. Insya Allah sakit difahami manfaat berkah untuk kulon jenengan. Sedaya sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.